Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Bapak dan Ibu, mohon izin saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena suami dari beliau sedang sakit. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang meluangkan waktunya di sini. Kami mohon izin orangnya adalah disilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Emil atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kami akan berkolaborasi dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan pastinya pengalaman penerapan ini sudah kami lakukan pada kelas kami. Nah, berikut merupakan profil narasumber. Ada saya, Della Risma Turulia, dengan Bapak Emil Salim. Kami akan berkolaborasi dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama, ada miskonsepsi tentang teori kontrol selama ini. Ini merupakan gagasan dari Dr. William Blaser. Beliau adalah psikiater dan juga pendidik. Beliau meluruskan pemahaman miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita selalu berpikir bahwa guru selalu bisa mengontrol murid, mengendalikan murid. Padahal setiap manusia memiliki pilihannya masing-masing, berhak menentukan pilihannya sendiri. Lalu yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita juga biasanya dilakukan nih di dalam kelas, membujuk, merayu dalam bentuk penguatan positif, bisa berupa penghargaan, reward biasanya ya, agar murid bisa berperilaku, mengulang perilakunya, perilaku baik. Misalnya contohnya yang bisa menjawab soal bakalan ibu kasih permen. Nah, reward seperti itu. Namun ini juga tidak baik ya, tidak selamanya baik dilakukan. Karena bisa jadi murid tersebut menyadari, oh ini ternyata cuma
cuma bujukan saja. Nah, ketika murid tersebut tidak mau, nah bagaimana guru akan membujuknya? Usaha dari gurunya tersebut. Nah, yang selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya guru kalau misalnya muridnya berbuat kesalahan langsung menjudge atau langsung menghukum. Nah, ini bisa membuat murid merasa gagal karena dituduh yang tidak baik berperilaku buruk. Mereka melakukan kesalahan, setiap mereka melakukan kesalahan, mereka beranggapan bahwa dirinya telah gagal. Jadi, kritik atau membuat rasa bersalah juga tidak baik, tidak selamanya baik untuk dilakukan. Walaupun dengan kata-kata halus, misalnya, ih kamu begitu aja nulis, kok lama banget sih? Nah, halus kan? Tapi murid itu merasa, oh aku itu nulisnya lama, berarti aku gagal, aku nggak bisa nulis. Langsung di pikiran dia tertanam seperti itu, walaupun itu secara halus ya. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa, kita merasa punya hak untuk memaksakan kehendak kita karena kita merasa memiliki tanggung jawab. Jadi kita berhak untuk mengatur, mengontrol dengan cara memaksa. Nah, selanjutnya di sini ada gambar, Bapak Ibu. Kira-kira yang Bapak Ibu lihat di sini warna bajunya warna apa ya? Hitam dan biru atau emas dan putih? Warna apa terlihat? Biru mana katanya? Ada yang bilang hitam dan biru, ada yang bilang emas dan putih. Mana birunya, mana hitamnya? Ada juga yang melihat hitam dan biru. Mana? Padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu ada lagi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, kita tidak bisa memaksakan. Padahal setiap perilaku pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal menurut teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain, ya. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain karena setiap orang hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Terus selanjutnya ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini biasanya emak-emak nih, misalnya nyuruh beresin mainan, ayo diberesin mainannya, ayo nanti mama beliin es krim, nggak juga dikerjain, beresin nggak? Nanti mama dicubit, akhirnya pemaksaan karena bujukan gagal ya. Padahal menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir, model berpikir menang atau mengalah. Ya, misalnya kita punya pendapat, kita harus menang, harus mempertahankan pendapat kita dan pendapat orang lain salah. Seharusnya tidak seperti itu. Menurut teori kontrol, model berpikirnya harus menang karena setiap orang memiliki pandangannya. Nah, ini ada kaitannya dengan disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Disiplin itu belajar, artinya berarti disiplin diri, belajar untuk mengontrol, mengendalikan diri. Nah, disiplin diri memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan
tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nah di sini tadi ada nilai-nilai kebajikan ya. Nah sekarang kita bahas nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi karena disepakati bersama tentunya berkaitan dengan organ beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu ada juga dari institusi IBO Primary Years Program (EYP), toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada juga menurut keterampilan hidup, life skills, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Menurut Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan yang mana yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita? Di antara ketiga ini, apakah ada nilai-nilai yang bisa diterapkan? Profil belajar Pancasila. Nah, ini nilai yang kita yakini untuk di sekolah ini dan di kelas kita, karena sekarang kurikulum mereka yang berkaitan dengan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, bagaimana manusia berperilaku. Di sini ada dua motivasi, ada motivasi ekstrinsik dari luar dan intrinsik dari dalam. Ekstrinsik itu biasanya manusia berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tentu saja ini baik untuk dilakukan, tapi tidak selamanya juga baik untuk dilakukan, karena hanya mengandalkan faktor dari luar. Jadi misalnya kalau diterapkan di murid kita, si anak tersebut tidak bisa berusaha untuk berperilaku baik karena mengandalkan imbalan, penghargaan, dan juga karena takut akan hukuman. Nah, yang lebih baik itu motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi belajar menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi istilahnya ada niat. Kalau udah niat, nah kalau ada tsunami, badai, tantangan apapun, mereka akan tetap berperilaku seperti itu karena adanya motivasi intrinsik atau niat dari dalam diri. Selanjutnya, nah, di sini ada 3 perbedaan. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu yang mana yang baik untuk diterapkan di kelas? Tiba-tiba restitusi. Yang mana? Restitusi ya. Ya, coba kita bahas bersama-sama. Yang pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid juga tidak tahu apa-apa karena tidak dilibatkan, dan juga hanya bersifat satu arah. Yang membuat hukuman siapa? Gurunya. Ya. Lalu berupa hukuman biasanya fisik atau psikis. Lalu ada juga konsekuensi yang lebih baik dari hukuman, ya. Konsekuensi ini bersifat terencana karena disepakati bersama sesuai peraturan. Tapi tetap murid dibuat tidak nyaman karena mereka harus melakukan atau membayar sesuatu dari tindakan mereka. Nah, sikap guru juga selalu memonitor murid. Yang lebih baik dari keduanya yaitu restitusi. Ya, ini hal baru bagi kita semua ya. Semoga kita bisa menerapkannya di dalam kelas. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi guru membimbing siswanya jika siswanya melakukan kesalahan, dibimbing dengan melakukan refleksi dan bukan menyalahkan atau menjudge, tapi mencari solusi bersama. Itu restitusi. Selanjutnya, nah, penerapan disiplin learning positif itu yaitu salah satunya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kalau keyakinan mungkin bisa terjadi atas kesadaran dirinya sendiri, atas siswa-siswa yang sadar akan dirinya sendiri, mungkin dianggapnya membuat keyakinan. Kalau peraturan kan kayaknya merasa teratur, diatur, jadi ada pengarahan harus diatur. Ya, kita kasih tepuk salut dulu untuk tepuk salut. Aku bangga kepadamu, salut. Ada lagi pendapat yang lain? Mungkin ada yang berpendapat yang lain. Coba yang lain aku belajar ngomong. Jangan takut berpendapat ya, karena tadi pendapat setiap orang berbeda. Menambahkan dari Bu Fitri, mungkin mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas, tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri kalau keyakinan itu diyakini sendiri, tapi saya hanya menambahkan bahwa kalau yang disebut keyakinan berarti disepakati oleh bersama. Kalau misalnya peraturan mungkin bisa jadi dibuatnya hanya oleh gurunya saja, itu yang namanya peraturan. Peserta didik kita harus mengikuti. Tapi jika keyakinan itu disepakati bersama oleh guru dan siswanya. Begitu mungkin tambahannya Bu Dewa. Kita kasih tepuk salut untuk tepuk salut. Aku bangga kepadamu, salut. Ya, setuju ya dengan pendapat Bu Fitri dan Bu Sunaria. Kenapa keyakinan kenapa tidak peraturan? Kalau keyakinan disadari bersama-sama dan bersifat dua arah, jadi murid dilibatkan. Nah, kalau peraturan itu merasa diatur muridnya ya, dan hanya bersifat satu arah karena guru yang menentukan. Selanjutnya, nah berikut ini langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, lalu mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Setelah itu, mencari intisari peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Lalu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, peran guru seperti apa, peran murid juga seperti apa. Dan yang terakhir, selalu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada keyakinan yang perlu dikurangi atau perlu ditambahkan, menyesuaikan dengan kondisi kelas. Selanjutnya, nah sekarang kita akan simulasi untuk membuat keyakinan kelas. Kegiatan yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Tujuan kegiatan ini untuk menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Bisa dilakukan dengan metode curah pendapat. Bisa menggunakan post-it atau diskusi berpasangan, atau gurunya yang memimpin diskusi secara langsung, menuliskan peraturan-peraturan apa yang kira-kira bisa diterapkan di dalam kelas. Ya, jika sudah bisa ditempelkan di depan papan tulis. Di sini sudah ada beberapa post-it, sudah ada beberapa peraturan-peraturan yang bisa diterapkan di kelas. Nah, dari peraturan-peraturan itu, langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam membuat keyakinan kelas, mengubah peraturan-peraturan tersebut
menjadi kalimat yang lebih positif. Artinya tidak boleh menggunakan kata tidak, bukan, jangan atau dilarang yang berbau negatif. Jadi harus mengubah kalimat menjadi yang lebih positif. Ya, sebagai contoh saja, misalnya di sini tingkat SMA. ada tidak membuli teman di kelas atau di sekolah. Kira-kira kalimat yang lebih positif ya seperti apa? Ayo bully. Ya, saling rukun sesama teman. Tidak membuli bisa diubah menjadi saling rukun. Saling rukun sesama teman. Lalu ada lagi tidak mencontek ketika mengerjakan tugas. Nah, kira-kira bagaimana mengubah kalimatnya menjadi lebih positif? Tidak mencontek ketika mengerjakan tugas. Ayo, Bu Nena. Kerjakan tugas dengan jujur dan harus percaya diri. Dilarang membuang sampah di kolong meja. Bagaimana cara mengubah menjadi kalimat yang lebih positif? Ayo, Bu Yusi. Semangat banget. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Ada rukatunya 5. Mantap. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, setelah mengubahnya menjadi kalimat yang lebih positif, lalu kita menyarikan peraturan-peraturan tadi menjadi nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang diyakini. Menyarikan itu mencari intisari. Kira-kira nilai apa? Misalnya, yang pertama, saling rukun sesama teman. Nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini dalam peraturan saling rukun sesama teman? Kerukunan. Lalu kerjakan tugas dengan jujur dan percaya diri. Nilai-nilai kebajikan apa? Jujur dan percaya diri. Sepakat ya? Lalu yang terakhir, buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai apa yang diyakini? Kebersihan dan kesehatan ya. Lalu selanjutnya setelah menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas yang pertama, perilaku yang seperti apa? Kalau tampak seperti itu yang baik, kalau yang tidak tampak seperti yang kurang baik, yang tidak baik. Perilaku yang seperti apa yang baik, yang mencerminkan saling rukun sesama teman. Misalnya apa? Jadi berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang baik dan tidak baik sesuai dengan keyakinan. Contohnya tadi, saling rukun sesama teman. Yang tampak sepertinya tadi kata Bu Iip, menolong teman yang sedang kesusahan, yang baiknya. Dan yang tidak tampak sepertinya atau tidak baik untuk dilakukan itu mencela teman atau menyakiti teman. Lalu setelah berdiskusi mengenai perilaku sesuai dengan keyakinan kelas, berdiskusi juga mengenai peran seluruh warga kelas. Siapa saja warga kelas? Guru, siswa, Guru dan siswa ya. Jadi berdiskusi mengenai peran guru yang seperti apa, peran siswa yang seperti apa. Kira-kira peran guru yang seperti apa saja? Yang harus guru berperan seperti apa dan siswa berperan seperti apa di kelas? Ayo Li. Kira-kira guru perannya seperti apa dan siswa perannya seperti apa? Ya, menurut Ayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tersebut ya peran guru mengajar, menyampaikan kepada siswanya supaya tidak dimengerti, dan untuk siswa perannya disampaikan oleh gurunya. Nah, mungkin saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Aku bangga kepadamu. Salut. Ya, tadi menurut Pak Yuli peran guru itu mengajar di kelas. Setuju ya? Ya, dan kalau siswa itu menerima materi yang disampaikan, ilmu yang disampaikan. Nah, ada lagi selain itu peran guru dan siswa? Ya, satu lagi ya. Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Ya, baik. Bu Mbak akan menambahkan. Guru di kelas adalah untuk mendampingi dan mengarahkan siswa apabila siswanya kurang mengerti ataupun melakukan hal kesalahan mungkin ya. Jadi ya itu tugas guru adalah untuk mengarahkan dan membimbing, memberikan sesuatu yang lebih baik kepada siswa yang misalkan kurang baik atau kurang paham dalam suatu kegiatan di kelas. Mungkin itu saudara kurang lebihnya, mohon maaf. Bukan dong untuk membantu. Tepuk salut. Aku bangga kepadamu. Salut. Ya, guru itu perannya membimbing ya, Bu Mbak ya. Dan siswa itu yang dibimbingnya. Nah, selanjutnya yang terakhir setelah membuat keyakinan kelas, tentunya kita harus melakukan selalu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Apakah ada yang harus diperbaiki atau ada yang harus ditambahkan? Nah, berikut ini contoh penerapan yang keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya. Nah, berdasarkan langkah yang tadi ya, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Lalu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, lalu bersama dengan siswa mencari intisari, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Setelah itu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ada siswa kelas rendah ya, terutama saya di kelas 1, saya berdiskusinya menggunakan bahasa tubuh. Ya, jadi saya berikan pertanyaan pemancing, apakah perilaku tersebut baik atau tidak. Misalnya tadi menyakiti teman baik atau tidak. Kalau tidak baik begini, ya silang tangannya. Kalau misalnya menyayangi teman baik, berarti bahasa tubuhnya begini, serangnya. Ya, jadi berdiskusinya menggunakan bahasa tubuh untuk di kelas rendah. Nah, lalu berdiskusi juga mengenai peran seluruh warga kelas. Tadi ya, guru berperan seperti apa, murid berperan seperti apa. Yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu dengan cara merefleksikan lalu merencanakan perbaikan untuk kedepannya. Nah, refleksi saya terhadap penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan, refleksinya murid merasa senang karena merasa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Hal ini bisa membangun motivasi intrinsik dalam diri. Lalu untuk rencana perbaikan ke depannya, apabila ada yang melanggar daripada menerapkan konsekuensi, nah ini kekurangan saya dalam penerapan keyakinan kelas, saya masih menerapkan konsekuensi. Nah, padahal lebih baik untuk menerapkan restitusi, untuk mengajarkan murid memperbaiki kesalahannya. Nah, itu tadi rencana perbaikan dan refleksi yang saya lakukan.
Nah, berikut ini respon dari murid. Bagaimana perasaan? Senang. Apakah kamu ikut serta dalam menyepakati keyakinan kelas? Jadi murid dilibatkan dan mereka merasa senang karena merasa dilibatkan. Ya, sebelum materi selanjutnya kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri biar segar. Ice breaking buka tutup aja ya. Masih ingat ya buka tutup? Ya, yuk sama-sama. Sekali lagi lebih cepat ya. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Emil Salim. Kepada Pak Emil dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut materi selanjutnya masih tentang budaya positif. Nah, ini yang pertama akan saya mulai tentang kebutuhan dasar maka untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa aja? Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Berupa apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya. Seragam, pangan dan lalu yang kedua adalah kasih sayang. Ini juga penting ya. Harus dapat kasih sayang. Percuma kita diberikan rumah mewah, uang bulanan jutaan rupiah, tapi tidak diberikan kasih sayang. Sedih nanti ya. Nah, kayak itu kan ini 10 kali pulang ya. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah penguasaan. Ini berupa apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan merasa diakui dan didengarkan. Ya, manusiawi. Yang keempat adalah kebebasan. Ya, kita butuh kebebasan. Kenapa? Untuk apa? Untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan. Ya, kesenangan. Karena apa? Jika keempat ini kita sudah punya, tapi yang terakhir kita tidak punya, kira-kira lengkap tidak? Tidak akan lengkap kan? Kita sudah punya harta, kasih sayang sudah dapat, semua, tapi tidak senang. Ya, tidak bisa senang. Ya. Kita lanjut. Inilah 5 dasar kebutuhan manusia. Ingat ya, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, sekarang kita coba ada penggabungan kata. Kata yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa? Hah? Yang pertama apa ya? Apa yang pertama? Tapi huruf yang hilang 5 kebutuhan dasar. Ya, yang tadi yang 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Kira-kira yang pertama apa? Penguasaan. Oke. Penguasaan. Oke, kita coba cek. Iya, betul. Lalu yang kedua apa? Ayo yang kedua. Apa bukan? Kesenangan. Oke.
Kita cek. Sehat kan? Kasih sayang. Oke, kita lihat. Siapa yang membuktikan? Apakah boleh ada terlihat kasih sayang? Kita lihat. Oke, kasih sayang. Nah, lalu yang keempat apa nih? Apa? Tahan hidup. Bertahan hidup. Kita cek. Nah, betul. Lalu yang terakhir. Udah, kebebasan sudah. Nah, ada 5 posisi kontrol guru di sini. Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Ini dulu pernah dibahas sama Pak Yusuf nih. Kalau Mas ini pasti tahu nih. Ya, ada 5 kontrol posisi guru nih. Ya, kalau saya jujur, sebelum saya tahu ini, saya tuh sering di sini di posisinya. Membuat merasa bersalah. bersalah. Jujur sebelum saya masuk ke CGP itu ngajar saya tuh begitu. Akhirnya apa? Saya sekarang tahu, oh ternyata ini harus saya benahi. Saya di sini kebanyakannya di poin 2 ini nih. Membuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini contoh sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Terus berapa, dan untuk membuat rasa bersalahnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah ini kalimat-kalimat yang membuat rasa bersalah. Jadi kalau kita sering-sering kayak gitu, berarti kita itu ya. Ya, sebagai teman dan pemantau. Ya, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini bertindak sebagai temannya apa? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Jadi selalu mengajak sebagai teman. Ya, jadi tidak ada penghargaan yang anggap saja adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu nggak konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu mah bomba dan bagian. Saya yakin rata-rata pasti kita di sini pernah melakukan ini. Ya pasti. Anak nggak piket pasti kita tegur. Ya kan segala macam itu pasti. Nah selanjutnya yang kelima yang bagus itu ini. Sebagai apa? Ya apa? Karena kata-katanya juga enak, ya lembut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi tidak menjatuhkan anak. Jadi mengajak kira-kira apa sih masalahnya gitu. Ya contohnya gini Bu, ada anak kita kesiangan datang sekolah. Ya kan? Kita harus tahu, jangan dimarahin dulu. Kamu kenapa kesiangan? Ya Pak, kesiangan mulu. Ya, jangan itu yang kita bahas, tapi kita tanya. Misalnya Anton, kenapa ya? Ibu perhatikan kalian kamu akhir-akhir ini selalu telat sekolah. Ada apa ya? Nah kan itu enak bahasanya. Jangan langsung dimarahi. Ya, ini kenapa? Siapa tahu? Ya, kita berpikir positif begini. Anak itu ternyata kesiangannya apa? Karena malamnya begadang, membantu orang tuanya jual pecel lele. Jadi hidupnya jam 11 jam 12 malam. Nah itu, kita carikan solusinya bagaimana? Itulah yang benar. Ya, nggak langsung ini. Ibu nggak mau tahu, mau kamu jual pecel lele kek, mau apa kek? Yang penting kamu masuk harus jam segini. Ya, tidak boleh juga. Sama kita juga boleh. Nah, kira-kira di sini kita main tebak-tebakan lagi. Posisi kontrol apakah aku dengan perkataan seperti ini, kalimat seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira? Sebagai teman, penghukum, pemberi rasa bersalah, manajer, atau pemantau? Apa yang bersuara? Oke, kita coba. Iya. Jempol kanan,
jempol kiri, 2 jempol salut. Jempol semua. Kita punya 10 men. Oke lanjut, yang kedua. Ayo negeri. Contoh yang kedua. Posisi kontrol apa nih? Ayolah lakukan jawaban. Lanjut. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Hah? Ayo apa? Satu suara, saya 1, 2, 3. Oke, manajer. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Luar biasa. Kita lanjut. Nah, lanjut ke segitiga restitusi. Tadi sudah dibahas sebagian oleh Bu Bella. Di sini saya penerapannya, lebih ke penerapannya. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang prosesnya di sini. Yang pertama, kita itu mengajarkan identitas dulu. Stabilkan dulu, kita tanya dulu kayak Ani, kenapa Ani terlambat segala macam itu. Ya, kemudian menanyakan atau validasi tindakan. Ya, yang keduanya validasi tindakan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, ini penerapan restitusi tadi yang sudah kita tulis. Nah, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, karena tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah di dunia. Nah, ini kalimatnya contohnya seperti ini, Bu. Jika ada anak kita yang bermasalah atau melakukan kesalahan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi di sini Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Tentunya seperti jadi bahasanya seperti itu. Ya, tidak langsung memberikan stimulan yang membuat anak itu depresi. Ya, sudah mah dia berangkat dari sekolah diomelin sama orang tuanya, datang ke sekolah diomelin pula sama gurunya, itu anak gak akan masuk ilmunya. Ya, sehebat apapun kita memberikan materi, pembelajaran yang luar biasa, tapi kita anak itu posisinya tertekan, maka tidak akan bisa masuk. Ya, rasakan saya sama Yunda. Lanjut. Nah, validasi yang kedua ada tindakan nih. Validasi tindakan ini poinnya adalah kita menanyakan langsung masalahnya apa. Contohnya di sini, kamu pasti punya alasan, ya, mengapa kamu melakukan itu. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Ya, contohnya yang kayak tadi, dia kesiangan gara-gara membantu orang tuanya jualan pecel. Kita tanya begini, sikap kamu sudah bagus karena mau membantu orang tua untuk berdagang. Ya, Bapak tidak menyalahkan kamu begadang untuk ini dan itu, tapi bagaimana cara kita mencari solusi supaya kamu tidak kesiangan lagi. Nah, nanti ada nih menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan apa yang di kelas itu? Contohnya tadi kita sudah buat nih keyakinan. Ya, apakah keyakinan kelas kita? Jadi diungkapkan, contohnya dia telat masuk ke kelas, itu keyakinan apa? Apakah kamu tahu jika kita terlambat masuk kelas, itu keyakinan yang mana? Nah, anak itu kan menjawab nanti ada simulasinya. Ya, ini proses menanyakan keyakinan. Nah, ini contohnya. Ini sampai saya melakukan restitusi. Kasus yang pertama ada siswi yang makan di jam pelajaran. Anda ngapain? Nggak begini dah. Kerja yang
dari kami di sini. Saya menstabilkan dulu, stabilkan ini dulu. Salah atau benar? Apakah itu adalah sebuah pertama kita melakukan aktivitas bersama. Ketika diusahakan tapi kenapa tidak bersama? Jangan ada karena butuh supaya tidak kehilangan. Jadi ada tiket sekarang ini. Nah, apakah dari ini Nanti ada aktris. Apa ya? Terlibat. Jadi, Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, dan siapa tidak. Tapi di sini kita sama-sama lagi. Nah, sekarang kira-kira langkah-langkah apa saja yang akan Anda lakukan supaya Anda tidak lagi makan di jam pelajaran Oke, sekali saja itu sudah mau mengambil kesalahan dan juga mau bertanggung jawab terhadap berpikir hari ini apapun dari itu. Ya, mudah-mudahan Anda nanti bapak-bapak menjadi anak yang selalu taat dengan peraturan sekolah, rajin dan tanggung jawab. Ada doa respon. Tapi segala ya. Sudah ada, terima kasih ya. Itu kasus yang pertama tadi, Syara itu makan di jam pelajaran ternyata tidak sempat sarapan karena sekolah buru-buru. Nah, ini kasus kedua. Dia tahu nggak kenapa bapak malu di sini? Bayarannya mahal nih. Kira-kira seperti itu ya. Ini kasus kedua. Nanti habis itu ada respon sebetulnya. Nah, sekarang kita refleksi. Murid merasa senang karena tidak merasa disalahkan dan dibantu. Jadi di sana kasih restitusi itu kita tidak memberatkan ke anak-anak ya, tidak diomelin. Terakhir, dalam penerapan program disiplin, hendaknya kita memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik di mana guru harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang baik. Ya, guru itu harus among sesuai dengan penerapan Ki Hajar Dewantara untuk Muri Handayani. Ya, itu semua harus kita lakukan. Nah, ini contoh saya gunakan budaya positif dalam penerapan keyakinan di kelas. Ini masuk yang tadi itu nilai-nilai karakter.
Nilai kebajikannya. Jadi jika masuk ke rumah sendiri. Si Pani wes mencabut biasanya. Oke, satu kata untuk belajar hari ini. Bahagia. Menyenangkan. Bahagia. Bahagia. Senang. Sangat baik. Bahagia. Semangat. Bahagia. Bahagia. Sangat baik. Bahagia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Cukup. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sekarang coba saya minta bantuan untuk refleksi materi kita dari awal sampai terakhir. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, ada yang mau bicara? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Emil. Menurut saya ini adalah cara pembelajaran yang efektif dan bagus sekali ya. Dan semoga kita semua bisa menerapkan seperti itu, dan semoga Kak Emil ilmu-ilmunya juga bisa dilepaskan pada kita semua dan untuk kemajuan sekolah ini. Sesuai nomor 1. Terima kasih. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Ya, terima Terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kegiatan sudah berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan gangguan atau penyampaian kami yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Ya, sebagai penutup, mari kita coba tepuk cerdas. Bisa nggak, Bu? Tepuk cerdas. Bisa nggak?